Selanjutnya masih bolanya masih di nomor 1, silakan diarahkan ke nomor 3. Rekan pengurus yang kami kasih, kami dengan mulus ini berbeda pendapat tentang pasar intersejar. Kami menganggap pasar intersejar itu dibuka kembali dengan tetap memfungsikan pasar Boko. Lalu pemerintah menjawab, ini sudah ada rekomendasi DPRD. Karena itu kami putuskan begitu. Menurut kami, di Republik Indonesia ini hanya ada 2 yang tidak boleh berubah. Pertama, kitab suci. Kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar 45 karena di dalamnya ada ideologi Pancasila kita. Yang lainnya bisa kita tinjau kembali, bisa kita rubah apabila masyarakat membutuhkan, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ini. Ini saya bertanya ini bapak-bapak dan saya mau bangun apa di pasar perbudakan? Saya mati-matian pasar perbudakan tahun itu. Itu pertama. Kedua, penempatan pejabat. Tadi dijelaskan dengan baik, senang kita sebetulnya penjelasan dari Pak Mulus tadi bahwa rekrutmen aparatur sipil negara itu harus berdasarkan analisis kebutuhan. Kalau dia dibutuhkan oleh dinas kehutanan, dia ditetapkan di dinas kehutanan. Kalau dia dibutuhkan di dinas pertanian, dia ditaruh di dinas pertanian. Kalau dia dibutuhkan di dinas kesehatan, dia ditaruh di dinas kesehatan. Nah, di tengah jalan, tadi saya minta maaf, saya tidak bermaksud menyinggung siapa-siapa. Kita mau evaluasi kebijakan. Kalau kami tanpa evaluasi, kami hanya setuju saja dengan ada, kami tidak secalon. Tidak secalon. Kenapa hal-hal yang saya sampaikan tadi itu terjadi? Mohon jawab. Kedua, itu kedua. Ketiga, sesuai undang-undang yang terbaru, pertambangan itu sudah menjadi kewenangan provinsi. Begitu pula kehutanan, begitu pula kelautan perikanan, SMU, SMK itu kewenangan provinsi. Masa transisi, sekarang lagi masa transisi dan akan segera efektif berlaku. Di masa transisi ini apakah masih etis kita mengeluarkan perpanjangan izin tambang di Riau? Pada saat kita semua tahu masyarakat mau urus sertifikat tanah di Riau, kita bilang ini hutan lindung. Masyarakat mau bangun rumah, kita bilang ini hutan lindung, cagar alam. Mau bangun jalan itu pun dipersoalkan. Di sana ada kawasan konservasi laut, taman laut yang bisa terancam lingkungannya akibat tambang. Pertanyaan saya, akhir Oktober tahun 2010, Bapak mengeluarkan izin tambang eksplorasi Riau. Di pada saat undang-undang berubah, pertama Menteri Keuangan Provinsi, Bapak perpanjang izin tambang melalui keputusan Bupati nomor 70 tahun 2012. Mohon berkenan. Saya sebentar. Oh, tenang. Saya atur waktu dulu. Ya, silakan. Waktu 10 menit dari sekarang. Silakan. Baik. Pertama soal pasar. Kalau kita bicara soal pasar, itu relokasi bukan keputusan bupati dan wakil bupati, tapi itu keputusan bersama antara eksekutif dan legislatif. Yang kedua,
kalau kita bicara soal relokasi, marilah kita respect bahwa masa Bobo ini sudah direncanakan sejak tahun 2003. Dengan pada saat itu pemerintah dan DPR bersepakat untuk membeli lahan Bobo untuk peruntukan bagi pasar. Kemudian dari tahun berikutnya pemerintah bersama itu bersepakat melalui APBD kita membangun sarana prasarana. Terakhir tahun 2013 juga atas kesepakatan antara pemerintah dan legislatif untuk segera merelokasi pasar dari ekspor ke pasar. Yang berikut, pemerintah tidak melarang orang berdagang, berjualan, berusaha. Itu prinsip. Tetapi tempat diatur oleh pemerintah. Saya tidak bisa bayangkan, saya tidak bisa bayangkan apakah orang berjual di depan gereja, apakah orang berjual di jalan. Kalau pengaturan itu diatur dengan saya diskusi dengan Pak Ito Dodo, mantan Bupati kita, bahwa gagasan pemerintah masa lalu yang Bapak sebutkan tadi itu hanya pada konsep untuk bangun pasar alternatif, bangun tambah jumlah pasar, kenapa penduduk bertambah, kota tambah luas, bukan pindahkan pasar. Kedua, kalau kita menuju pada persetujuan DPRD, saya sudah bilang tadi Pak, kami masih rakyat. Wakil rakyat itu waktu umum yang menunggal rakyat. Pertanyaannya, itu beda tata ruang kota yang mana yang dipakai, yang berisi kesepakatan masyarakat dengan pemerintah mengenai peruntukan ruang di kota, sehingga kita ambil keputusan alih fungsi pasar impres seperti bangun apa, lalu pindahkan pasar impres ke pasar Bobo. Baik, kalau kita bicara, minta maaf, ya, minta maaf saya ini Bang Niko minta maaf, ya. Orang mengatakan setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya. Pertama. Yang kedua, kalau kita bicara seperti bahwa konsep, sampai kapan konsep menjadi sebuah tindakan? Sampai kapan? Karena kita melihat bahwa kapasitas pasar impres kita sudah tidak memadai. Makanya bersepakat dengan DPR melalui keputusan mereka kita merelokasi. Saya tidak bisa lagi Pak, coba Bapak lihat ini Pak, Surabaya, bahkan Jakarta sekalipun, pasar semua di tengah kota Pak. Itu di sana perlahan. Oh mana sederhana ini tidak usah batas sekolah tinggi-tinggi, bangun ke samping tidak bisa, bangun ke atas. Tidak ada masalah. Kalau perlu, ya saya tidak keberatan, kami tidak keberatan dengan membangun tambah jumlah pasar di Bobo, bertambah lagi batu kaki itu boleh, mau tambah di mana boleh, tapi tidak boleh tutup pasar pedagang. Menurut kami, kalau pendapatan masyarakat ini terganggu karena hasil jualan para pedagang terganggu, maka dapatlah ada pendapatan daerah dari pajak dan retribusi terganggu. Tapi pendapatan hasil daerah kita terganggu. Tapi pendapatan daerah kita terganggu. Kita bersusun program bagus-bagus, tapi uang sudah kurang. Kita mau penuhi untuk masyarakat, pakai uang dari mana? Ini bukan sekedar untuk negara, ini urusan ada. Nah, menurut saya, kalau kita ini paham bahwa ternyata yang dulu katakan cukup pemilihan pasar Bobo sekarang lama kebijakan pemerintah, pindah ke pemerintah.
Pak Kepro sudah menjawab. Kalau Pak Kepro berdiri, kan begitu. Ya, kalau berdiri. Tapi ini, artinya penjelasan saya belum selesai. Kita berempat dengan anak saudara yang berada kita. Tapi apakah sebalik dengan sekian orang yang kita berjuang di masa hukum? Itu yang pertama. Yang kedua, kita boleh buat perbandingan. Apakah perbandingan itu sebanding dengan yang kita ada? Kalau Kota Kupang baca di 200, Kota Kupang 200, tapi Kabupaten mana? Kota Pejabat berapa jumlah penduduk? Itu yang pertama. Iya. Mohon bicara Pak. Saya harus pakai Pak. Yang didiskusikan adalah efek dari rakyat Kemauan. Yang didiskusikan adalah dasar hukum terjadinya sebuah donasi pasar. Minimalis adalah rencana daya dalam kota sehingga peruntukan pasar impres setelah demokrasi mau dilakukan. Pertama, yang kedua, kita sama-sama tahu bahwa ada nuansa keputusan rapat kerja lintas komisi di tahun 2014 ada poin ke-6. Pemerintah sedang melakukan evaluasi apabila terhadap relokasi bermasalah. Pemerintah sedang melakukan evaluasi bersama DPRD untuk mengembalikan memanfaatkan pasar impres. Itu saran saya. Kita lebih kepada sebuah hal-hal yang konkret. Mohon maaf, terima kasih. Baik, saya pikir kalau kita bicara kata uang, kita membuat kata uang bukan suatu pusat pertumbuhan yang masih kosong. Kalau kita bicara kata uang, pada pusat-pusat sudah bertumbuh. Yang pertama kewajiban adalah kita menata sesuai yang dibutuhkan di sekarang. Itu prinsip. Kita tidak bisa merubah pembangunan seperti kata uang harus untuk dibangun. Tidak mungkin. Yang kita lakukan adalah kita menyelesaikan yang pertama dengan kebutuhan yang sekarang. Gereja di mana, sekolah di mana, perumahan di mana. Dan sehingga saya, Bapak Sebungkut itu kita sudah lakukan penyelesaian kata rencana uang. Kita tidak sekarang ada penyusunan rencana teknis. Mohon maaf. Baik. Tidak dengan saya sekarang sampai dengan tanggal 24 Oktober sebagai pengawas legislatif. Saya tidak berencana berkaitan dengan peruntukan ruang memang yang kita bisa dibedakan menjadi legitimasi hukum. Permintaan saya jelaskan itu dulu. Karena rakyat ini saya takut mereka mencari keadilan sendiri. Dengan ruang-ruang jualan mestinya menjadi ruang yang tidak, ruang lintasnya masyarakat, lalu lintasnya masyarakat terpaksa mereka harus mengalunasi tanpa hati. Saya mau penjelasan ini. Baik, terima kasih. Saya ingin waktu tidak terbatas. Oleh karena itu saya perlu sampaikan bagaimana pemanfaatan ekspansi impres. Hal ini tentunya kita bisa bersama DPRD dan stakeholder lain untuk memanfaatkan pasar. Kalau boleh sebenarnya pemanfaatan ekspansi dijadikan area publik, apa misalnya kita musik atau dalam sebagainya, tapi prinsipnya kita harus bicara dengan DPRD. Baik, terima kasih. Mohon maaf. Kini dengan paket nomor kebutuhan, silakan bola diarahkan ke 3, baru ke 1. Silakan. Terima kasih. Ada beberapa yang perlu dikonfirmasi balik pada paket nomor 3. Itu yang pertama
soal program besar tadi, Lasa Jalas Sirosaro, Baik Kogalo dan Darah Riberan. Yang ketiga, saya setuju dengan yang pertama kedua saya pikir, tapi untuk yang ketiga perlu kita diskusikan karena ini domainnya pusat. Dan yang kedua, dalam situasi yang COVID ini kita pilih membagi diri negara, dilakukan terus barang-barang elektronik rusak terus. Nah, bagaimana kita pakai mulus mensinkronkan ini dengan program daerah? Karena setahu saya ini program pusat soal listrik ini, itu yang pertama. Yang kedua ada soal potensi lahan kita yang dalam catatan saya itu masih ada dari 162.000 hektar kita bangun kurang lebih dengan 7.000 hektar. Nah, setujukah teman-teman dari Partai Fokus dengan bagaimana program-program pemberdayaan yang kemudian lebih banyak mengutamakan potensi yang ada di tingkat bawah? Yang terakhir untuk pemekaran Kabupaten Riau, saya tidak tahu teman-teman tadi tidak disampaikan, tetapi bagaimana konsep teman-teman dari menurut saya makanya mekar pada saatnya akan mekar, tetapi yang sekarang ini lebih urgent adalah bagaimana kita mekar desa, mekar kecamatan, urus pembangunan kepada teman-teman di Riau dulu, sehingga pada saatnya mekar itu otomatis. Terima kasih. Ya, paket mulus, silakan. Waktu 10 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih lagi Kapten ya. Jadi sesuai dengan visi misi ya, dengan sesuai konsepnya Pak Mulus, yaitu membangun ngada dari desa. Salah satu strategi sederhana adalah kecilkan dulu luas wilayah pelayanan. Kenapa? Pemahaman saya bagaimana sebuah desa atau wilayah dengan wilayah yang luas, seandainya dikasih beras 1 karung, mungkin yang dibagi itu hanya dusun pertama, dusun kedua, dusun ketiganya, mungkin yang dapat cuma karungnya yang bocor. Makanya kita lakukan percepatan pembangunan desa yang pertama dengan pemekaran desa. Maka terjadilah pemekaran 54 desa. Padahal itu pemekaran terbanyak yang sudah di Indonesia. Catatannya. Yang kedua, saya tentang bagaimana konsep pemekaran ya Kabupaten Riau. Sama. Pemekaran kabupaten bertujuan ya adalah untuk memperkecil luas wilayah pelayan dan mendekatkan pelayan. Kita tahu anggaran APBD kita sekarang 575, 600 ditambah dan perubahan 620. Kita bagi dulu tahu boleh banyak ya 0,6 saya pada dan ngomong. Tapi kalau perjuangan ini yang kami sudah mulai dengan pemekaran, yang sekarang juga kita coba munculkan lagi target kita untuk memekarkan 50 desa lagi menuju kesiapan pemekaran Kabupaten Riau 575 ini. Kemudian kalau ini bisa kita perjuangkan secara bersama-sama, luas yang diperkecilkan, anggarannya jelas 575 itu hanya membiayai wilayah Soa sampai Mangkubabat, Pembuku sampai ke Paimoken. Sementara Riau akan mendapatkan APBD lain yang untuk membangun hanya Riau 1000. Ini sebuah target percepatan pembangunan ada secara utuh. Baik, terima kasih. Mengenai pemekaran desa, saya berkatakan bahwa kita sama-sama pelaku di masalah pembangunan desa melalui pembahasan kita sama-sama. Pembentukan desa pada masa lalu pemekaran itu terjadi sebelum undang-undang desa disahkan. Dan sekarang ini ketika disampaikan lagi bahwa ada 53 desa, saya mau mengatakan itu barangkali kalau dibedah secara ketat kita sudah bertentangan dengan undang-undang khususnya mengenai jumlah dana, jumlah.
Pakai tadi setuju untuk pembentukan daerah otonomi baru. Yuk, kita setuju. Tetapi problemnya adalah jumlah kecamatan belum sampai sangat baru. Dan sekarang kalau bentuk kecamatan bentuk desa, tetapi kalau bentuk desa, jumlah penduduk tidak sampai untuk membentuk sebuah desa saat ini. Dan yang berikut adalah syarat yang paling utama adalah untuk sebuah pembentukan daerah otonomi baru adalah soal perbatasan. Masalah perbatasan kita dengan negara Indonesia belum beres. Bagaimana kita berbicara tentang daerah otonomi baru? Itu barangkali tidak setuju, tetapi untuk sekarang kita selesaikan dulu. Itu yang paling penting. Bahwa ke depan ketika kita lakukan syukur kata ini 10 tahun, 5 tahun lagi bertambah jumlah penduduknya jadi 300 itu barangkali cocok untuk sebuah bangsa. Barangkali saya hanya menyampaikan kita berhati-hati dengan sebuah program yang kemudian akhirnya tidak terwujud nyata karena kita terbentur dengan regulasi. Baik, saya harus sampaikan terima kasih untuk kita semua, seluruh masyarakat. Yang berikutnya para Bapak Ibu anggota dewan yang terhormat. Karena kita kemudian memiliki satu mimpi yang sama, satu komitmen yang sama, satu cita-cita yang sama untuk mempercepat pembangunan negara dengan menyetujui kita kerja bersama-sama untuk memekarkan 54 desa yang diawali oleh sebuah cita-cita kecil, ya, sebuah moto sederhana, membangun negara desa. Salah satu solusinya adalah memekarkan desa. Saya setuju, terima kasih banyak. Ini dukungan seluruh masyarakat. Dan yang perlu kita katakan, ketika kita bermimpi tentang kesejahteraan rakyat, ya, saya berterima kasih karena mimpi itu kita wujudkan sama-sama. Walaupun secara regulasi kemarin kita sama-sama. Ada desa yang kalau secara administrasi tidak memenuhi, ya, kita sama-sama. Tapi karena ini untuk mewujudkan mimpi, kita sepakatkan bersama-sama. Ya, tapi sekarang ketika ada luncuran anggaran dari APBN untuk pembangunan desa, baru kita berbahagia bersama-sama. Jadi terima kasih. Jadi gini, oke, bicara tentang apapun tantangan, berbicara tentang perjuangan, apapun tantangannya, kalau ada kemauan, pasti ada jalan. Kita bermimpi, kita mau supaya Ngada ini bisa dibangun secara cepat, ya, supaya kesejahteraan itu lebih cepat terjadi. Ketika kita juga bersama-sama menyetujui untuk mengecilkan luas wilayah kekayaan. Baik, kita setuju sejauh regulasi itu memungkinkan. Itu yang paling penting. Bagaimana mungkin perbatasan saja belum selesai kita sudah berbicara tentang daerah otonomi baru. Jadi menurut saya kita bersama dengan seluruh para elit yang ada di Jakarta, mari kita selesaikan dulu perbatasan. Karena itu yang dibutuhkan orang Indonesia. Itu saya masih ada pertanyaan lain Pak, dan mungkin ini juga semua pertanyaan supaya Pak. Baik, baik. tentang pemekaran, saya pikir ini kan semua cita-cita. Ya, kita jangan berpikir bahwa hari ini kami lempar nanti besok terbentuk daerah otonomi baru. Terima kasih sekali. Karena bagaimanapun proses tahapan harus kita penuhi untuk membentuk sebuah daerah otonomi baru. Yang kedua adalah list daerah di Orano. Yang pertama benar kita bicara soal bagaimana, tapi jangan lupa di sisi lain kita mempunyai sumber energi terbaru yang sudah bereksplorasi kurang lebih 1,8 dan 2 mega yang digunakan. Sementara potensi kita di sana kurang lebih 50 sampai 60 mega itu berasal dari API, Asosiasi Panas Bumi Indonesia. Nah, oleh karena itu akan dilakukan oleh pemerintah, akan kami mendorong pemerintah pusat untuk segera memproses lelang
dari potensi yang kita miliki. Oleh karena itu, memang sampai saat ini bahwa ada perubahan-perubahan regulasi di tingkat pusat, maka proses pelelangan itu belum bisa dilakukan. Tetapi yang kita butuh membutuhkan dari yang pertama ketersediaan sumber energi. Kita punya sumber energi dan kita dorong pemerintah pusat segera memproses kurang lebih 5-10 mega sehingga terwujudnya daya renewable. Terima kasih Pak Bos. Kami paham. Bisa terbentuk. Sumber kami paham. Tetapi persoalan mendasar Pak Bos, itu baru kita masuk di pertigaan akar hutan lindung. Baru kita masuk di pertigaan maunya musyawarah hutan saja. Bagaimana bilang ada tidak bisa dipasang, apalagi tabelnya. Karena air lain belum berhenti di Paliruto. Pada jadi penting. Nah ini yang mungkin perlu kita luruskan dulu memulai dari mana. Jangan lupa Pak Ferdi, kita secara bersama-sama sedang melakukan upaya review kawasan hutan. Kawasan hutan kita kepentingan ini dari Niung sampai akhir ada mulai. Luas kawasan hutan kita ada 56% lebih. Kita sudah usul bersama-sama untuk review kawasan hutan dari 56 lebih menjadi 32. Yang diperlukan itu apa? Pemukiman lahan usaha dan rencana pengembangan. Itu yang kita sebutkan secara bersama-sama untuk kepentingan masyarakat Nada, masyarakat seluruh. Yang berikut, terima kasih untuk pakai konsep dan pakai padi. Selamat siang, salam sejahtera kita semua. Tuhan memberkati. Bapak-bapak belum selesai kita ya, masih ada satu lagi. Ya, hadirin, kita masih ada satu lagi ya. Dalam segmen ini kita masih ada satu lagi, yaitu pertanyaan yang akan diajukan oleh paket pagi kepada paket konsep. Dan saya masih memohon untuk kita menjaga ketenangan dan juga suasana yang lebih kondusif. Terima kasih. Silakan. Baik, pakai konsep pertanyaan sederhana. Yang pertama, saat ini kita sedang berupaya melakukan review kawasan hutan. Dan ini memang didukung oleh kehendak dari masyarakat yang mendiami kawasan-kawasan tersebut. Nah, ketika kita sedang berupaya, ini ada Perda nomor 1 2011, Perda tentang rencana tata ruang wilayah provinsi NTT 2010 sampai 2030. Nah, di situ substansi dan bukannya itu berbunyi tidak terdapat perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan dalam review RTRW Provinsi NTT. Ini sesuai dengan surat gubernur NTT kepada Menteri Kehutanan nomor PU sekian perihal persetujuan substansi kehutanan serta surat Menteri Kehutanan. Nah, yang mau saya katakan adalah kita sedang berupaya, tetapi ada regulasi seperti itu. Barangkali mungkin dijelaskan. Itu yang pertama. Yang kedua, pada beberapa waktu yang lalu saya menuju ke Riau. Di sana saya ketemu dengan seorang ibu. Dia bertanya begini, Pak, itu jalan Pomariu. Bapak kan anggota dewan. Karena waktu itu saya jalan Pomariu sampai sekarang ini rusak berat dan penanganannya hanya sepotong-sepotong. Sementara Riau ini dikenal sebagai destinasi pariwisata, objek wisata. Lalu saya katakan, Ibu, ini menyangkut soal kewenangan. Ruas jalan itu adalah Mandiri Kewenangan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Beberapa tahun lalu, Pemda Nada pernah mengalokasikan anggaran untuk
jalan itu. Tetapi jadi temuan DPR karena kami mengambil kewenangan pemerintah provinsi. Lalu ibu itu berkata kepada saya, Pak, bagi kami tahu pemerintahan itu sama. Pemerintahan itu sama. Kami tidak tahu ada provinsi, tidak tahu ada pusat. Bagi kami, pemerintah yang paling dekat dengan kami adalah pemerintah Kabupaten Tanah, termasuk DPRD. Nah, terhadap pertanyaan seperti ini, dalam benak saya, kalau berbicara tentang kewenangan, betul itu kewenangan provinsi. Ketika kita melakukan intervensi anggaran, dianggap bahwa kita menganalisasi kewenangan provinsi. Nah, untuk itu dalam pemikiran saya, barangkali pemikiran saya terhadap ruas jalan ini, Riau menjadi objek destinasi pariwisata, maka itu sebenarnya salah satu program prioritas yang mesti ditingkatkan. Saya mungkin berpikir mungkin lebih baik kalau saya terpilih sebagai bupati, saya pernah ke Jakarta, saya ketemu dengan jaringan ketua komisi 5 di sana, kebetulan Pak Fadi Francis dari anggota dari Partai Gerindra. Saya akan katakan, Pak, tolong umatkan dana sekian di provinsi, dan saya akan bervisi kepada gubernur dan DPRD provinsi supaya masyarakat ini tidak susah. Barangkali menurut pendapat saya, kalau menurut Pak konsep kira-kira bagaimana pendapat saya? Silakan. Ya, pakai konsep 10 menit ya, dan silakan. Pertama, tentang kawasan hutan, pakai konsep tidak tahu janji gombal politik. Saya mesti beritahu dulu supaya ini ada aspek edukasi di sini. Bahwa sesuai undang-undang kehutanan itu luas hutan itu paling kurang 30% dari luas suatu daratan pulau, bukan luas wilayah administratif suatu kabupaten seperti Ngada ini. Dari Undang-Undang Penata Ruang Nomor 26 Tahun 2007 disebutkan luas kawasan hutan minimal 30% dari luas suatu daerah aliran sungai, bukan 30% dari luas wilayah satu kabupaten kota. Nah, itu kita edukasi dulu nih, lalu kita ngomong tentang solusinya. Melihat masalah kasus yang dihadapi masyarakat kita, bukan diam kita. Yang paling pertama alokasikan anggaran itu meninjau kembali luas kawasan hutan kami di DPRD. Nah, terjadilah sekarang proses review peninjau kembali kawasan hutan, dan kita lagi tunggu ini. Kan kemarin Pak Menteri Kehutanan Zulkifli yang sekarang ketua umum PAM itu, minta maaf, ya, sudah omongan kita, Bapak, kawasan itu akan diupayakan untuk dialihfungsikan menjadi kawasan budidaya sehingga masyarakat bisa masuk di dalamnya, tapi dengan kata yang menjaga fungsi hutannya. Nah, sekarang yang kami kejar orangnya boleh ganti, tapi institusi kementeriannya tidak ganti. Nah, senang kan? Menteri Kehutanan sekarang kan orang Nasdem. Presiden Jokowi dari PD Perjuangan, masakan ngomong tidak kenal. Nanti kami kita uang supaya mereka di pusat tetap mempertimbangkan regulasi ini, tapi juga memperhatikan kondisi lokal kita di sini. Melihat juga secara tanah-tanah di Ngada ini, jangan sampai tanah suku, tanah milik masyarakat adat kita diproyek sebagai kawasan hutan. Nah, itu pertama. Kedua, jalan. Ya, kalau kita bilang jalan provinsi masih rusak, kita mesti tanya dulu, apakah jalan kabupaten sudah baik semua? Jadi kalau jalan kabupaten sudah mulus semua di mana-mana, selesai. Lalu kita bilang ini provinsi tidak benar ini.
Tuh, jadi tapi kita kalau kita mau jujur itu jalan dari berjalan ke arah yang itu kita pakai cara. Karena pemerintah provinsi adalah wakil pemerintah pusat, lalu kita bersama dengan pemerintah pusat supaya antara kapan baik sebagai kawasan strategis nasional dengan pusat-pusat kegiatan lokal kota pejalan dan kota itu ditetapkan, kalau bisa jalannya ditetapkan atau perlakuannya paling tidak seperti jalan strategis nasional. Maka dialokasikanlah dana dari pusat dari APBN membantu meringankan beban APBN kita. Jalan sekali baik, ya tapi terus menerus kita perhatikan dari lewat provinsi. Kalau kami jadi bupati, kan gubernur itu dengan itu. Masa saya ngomongin gubernur seperti dengan itu keterlaluan itu. Rasulullah ketua PNNT Komerso dan itu. Mestinya nggak itu. Saya kira menjadi pekerjaan kita bersama. Tetapi saya harus mengatakan bahwa pemerintah Kabupaten Agam sudah menandatangani pernyataan pencoretan nada dari daftar daerah tertinggal. Itu tidak ada urusan dengan pertanyaan bagaimana kita. Saya bersoal substansinya begini. Ini kita tidak boleh geser dari yang namanya perubahan hutan. Kita ada Si kawasan hutan itu pertama. tidak ada kaitan dengan jalan. Oh, rekayasa atau dikait-kaitkan. Nah saat ini kita mulai dari pusat itu susah karena kabupaten kita sudah dicoret dari daftar daerah tertinggal. Jadi kalau ngomong tentang jalan di sana besar, jalan di sini besar. Nah kita terus terusin dalam kekuatan kita sendiri. Kalau pakai jalan darurat, jalan tikus untuk dapatkan dana darurat dari kementerian daerah tertinggal kita selesai. Kecuali kalau bupati kabupaten ganti. Nah yang kami menghadap Jokowi JK, tolong dibuktikan kembali pencoretan nada dari daftar tertinggal. Bapak Denis, satu hal yang ingin saya sampaikan bahwa bukankah pada saat yang sama Bapak Jokowi tidak konsisten kalau menarik kembali keadaan dari daerah tidak tertinggal? Karena kenapa? Ada parameter khusus bisa keluar dari sini. Pemerintah mesti berimbang. Masa anak untung ada Jokowi JK kita? Kalian lalu kena kayak di sini aja. Maksud saya kita memberi abang tadi kita memberi pencerahan politik yang cerdas bagi masyarakat. Kita dudukkan dulu undang-undangnya, kita dudukkan dulu persoalannya, baru kita ngomong. Tetapi kalau abang sendiri sudah duluan bagaimana kegagalan? Saya susah. Saya ngomong tentang pemerintah karena di dalamnya ada tangan-tangan di DPR juga. Saya mau ngomong supaya kita ini berpulang pada fakta bahwa kita masih banyak kekurangan. Karena itu memang mesti cara-cara masih manggil itu penting ke pusat. Ya, kita masih bapak-bapak itu menasihatkan bukan cuma dalam kondisi bagaimana kondisi Bapak Molucada, Bapak Pedro, bagaimana kondisi dari Ulu Baik Molucada, bagaimana kondisi dari Ulu perbatasan dengan Riau Barat sana, kondisi di Barokai sana, di jalan tempat-tempat terpencil, kita masih kesulitan. Karena itu ikutlah semua. Begitu mereka dipanggil ke kantor tentang persoalan mana dari daftar yang tertinggal, mereka tidak pergi. Hasil apa? Tahun ini proses finalisasi bangun jalan, bangun jembatan yang menghubungkan daerah laut dengan pulau dengan. Nah itu hasil dari hasil kami. Saya kira begini Pak Denis, betul apa yang disampaikan oleh Pak Konser itu bahwa memang kita harus berhati-hati dalam sebuah keputusan apapun yang kita lakukan. Yang saya tanyakan adalah soal kewenangan pemerintah provinsi terhadap ruas jalan Pemadil ini. Dan kalau tidak diintervensi segera, sebenarnya kita
berupaya untuk meningkatkan pariwisata kita dan kasihan orang-orang yang ada di sana. Nah, harus punya langkah-langkah yang dipakai. Saya takut walaupun sudah dicoret kembali menjadi daerah tertinggal, tetapi Riau itu jalan Riau tidak diperhatikan oleh pemerintah provinsi, tetap saja menjadi masalah. Tetap saja menjadi masalah. Mungkin kita terobosan, kita tambahkan terobosan. Begini, saya kira begini. Ini kan pertanyaan kepada saya bukan sebagai calon. Pertanyaan kepada saya sebagai anggota dan politisi yang dulu calon politisi. Karena itu saya memang mau tidak mau harus jawabkan tentang dasar. Kalau tanya kepada saya sebagai calon bupati, mau lakukan jalan kabupaten. Begini Pak. Ya seperti itu kan. Tadi saya bertanya, kalau Pak Denis terpilih jadi bupati, langkah apa yang dilakukan terhadap masalah ini yang provinsinya itu kesannya tidak saya pada masa lalu situasi menjadi pimpinan DPRD, saya pernah ke provinsi, pernah ke provinsi, saya ketemu saya minta supaya segera intervensi jalan ke Riau. Tidak ada jawaban. Maksud saya, pada saat Pak Denis Abdaikan terpilih menjadi bupati, langkah apa yang harus dilakukan? Saya sudah jawab tadi Pak. Bapak jadi kesan di provinsi ada, gubernur, ketua presiden itu. Kadang saya di pusat ada, presiden dan presiden perjuangan. Tapi saya sudah jawab tadi Pak. Baik, terima kasih ke paket padi dan juga konsep ya, yang tadi sudah berdinamika. Once again.
tanggal 9 Desember nanti harus memilih paket konsep, paket padi atau paket mulus. Kalau segmen 1 tadi mulai dari nomor 1, segmen 2 mulai dari nomor 2, segmen 3 mulai dari nomor 3, segmen 4 kembali ke baik konsep, komitmen, alright, normatif, solidaritas, etika, efektif dan efisiensi, prioritas. Konsep berprinsip terkusile lawan kapite Pak Menteri Berusaha sendiri. Kami pakai konsep tentunya punya komitmen memperbaiki yang belum baik, menjawab yang belum terjawab. Yang sudah baik mari kita tinggalkan. Pakai konsep budaya Bapak Mesir yang punya kedaulatan. Pilih pemimpin. Pemimpin harus menggunakan mata cacing. Saya jangan pernah memilih pemimpin yang menggunakan mata elang. Dia tidak akan berjamaah. Jamaah itu hanya bisa sewaktu-waktu apabila kebutuhan itu datang. Keputusan pakai konsep sebagai pemimpin bukan keputusan pemimpin, tetapi keputusan yang mempunyai kedaulatan, yaitu rakyat itu sendiri. Tentunya kami mengharapkan restorasi merestor yang sudah sampai harus mampu satu hati, satu jiwa menuju ngadaya bersama pakai konsep nomor 1. Sekian dan terima kasih. Mari memiliki sebelum bersama. Kami pakai konsep bersama tim menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Komata, oh kita. Jangan kita. Semua program pemerintah disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat. Ya, semua yang masih dibutuhkan masyarakat akan diteruskan oleh konsep, semua yang belum baik konsep berbaik. Terima kasih. kesempatan selanjutnya pagi. Waktu 3 menit dari sekarang. Silakan. Salam 2 jari. Sebagai fasilitator dan regulator tugas pemerintah dan mengkondisikan sebuah hal agar percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat itu dilakukan secara baik. Peningkatan itu hanya bisa dilakukan apabila yang pertama rakyat pintar, cerdas, dan memiliki keterampilan berpikir solutif apabila pemerintah memberikan pelayanan yang baik. Yang kedua, sehat melalui kebiasaan pola hidup bersih dan sehat serta pelayanan kesehatan yang memadai. Masyarakat mendapatkan pelayanan yang cepat, tepat, responsif, dan humanis dari birokrasi yang bertugas melayani. Saya perlu katakan untuk seluruh aparatur PNS, Anda nyaman bersama paket pagi ini. Rakyat memiliki rasa aman dan dalam menjalani aktivitasnya memiliki iklim investasi yang baik bagi para pelaku usaha. Semua masyarakat diperlakukan sama dan dihormati haknya di hadapan hukum. Tersedianya infrastruktur serta sarana dan prasarana yang memadai, memiliki akses dalam bentuk alokasi anggaran yang bersifat sebagai stimulus untuk meningkatkan pendapatan atas apa yang dimiliki masyarakat.
Anggaran pembangunan yang bersifat untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi proporsi penduduk miskin, dan meningkatkan taraf hidup serta pertumbuhan ekonomi. Anggaran ini tentu saja ditetapkan melalui pembahasan yang komprehensif dalam semangat kemitraan dengan DPRD Kabupaten Nganjuk. Untuk itu, untuk hal di atas didapati pada 9 Desember karena P itu peduli, A itu adil, D itu demokratis, I itu inovatif. Khusus kepada adik-adik pemilih pemula yang di atas balkon dan sebelah kiri. Siap boleh pilih, salah boleh salah. Ayo heboh 9 Desember nomor. Terima kasih. Masih ada waktu saya ingin sampaikan kepada seluruh masyarakat Belanda. Golden Day, Komandan Komandan, para kisah Golden. Selanjutnya 3 menit untuk paket mulus, silakan. Maju untuk lebih unggul sejahtera. Mulus selanjutnya akan tetap konsisten dengan moto membangun nada dari desa. Apa yang harus dibangun? Ekonomi masyarakat desa, pendidikan masyarakat desa, kesehatan masyarakat desa, dan infrastruktur desa. Perak, perak peternakan, perak pertanian, perak perikanan lautan, perak kehutanan, perak hortikultura, dan ke depan kita dorong dengan perak kopi. Pendidikan dari program perak intervensi program perak mengada dari pendapatan masyarakat mengada sudah 8 juta lebih, melebihi pendapatan per kapita NTT Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di bidang pendidikan, kita dorong dengan program Bosda dan kita sampai SMA, beasiswa S2, dan pendidikan perguruan tinggi. Di bidang kesehatan kita akan tetap konsisten dengan yang sudah kita lakukan, JKN, Bosda, beasiswa kedokteran, dan beasiswa spesialis. Di bidang pembangunan infrastruktur desa kita akan tetap konsisten dengan melibatkan masyarakat sebagai pelaku dan perencana. Yang berikutnya, 3 target utama, 3 target kita ke depan. Baik pada salah pada silo-silo, baik pada kebun-kebun, pada rilo-rilo, masa nada sebuah. Baik, saya mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Nganjuk dan masyarakat pemilih. Kalau kita mau melanjutkan 4 program strategis dengan 3 program prioritas 5 tahun ke depan, pilihan yang paling tepat dan pilihan paling pas adalah pada nomor 3. Kami menyampaikan terima kasih semua atas kebersamaan. Termasuk kami menyampaikan terima kasih untuk teman-teman PNS yang sudah bersama-sama kami selama 5 tahun. Kita sudah bekerja sama. Kebersamaan ini, kekeluargaan ini, terjadi saling membangun satu sama lain. Orang bilang, Iwan Fals bilang, kemesraan ini jangan cepat berlalu. Beda dalam pilihan, tapi dikeluarkan segala-galanya. Mana ada semua memang guna Tuhan. Semangat demi Malaysia. Terima kasih. Kau kita terima kasih. Ya, Bapak Ibu, hadirin dan saudara-saudara sekalian, yang tadi closing statement yang disampaikan oleh paket mulus, maka berakhir pula debat kandidat kita pada pagi hingga siang hari ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada paket konsep, terima kasih kepada paket padi, dan juga terima kasih kepada paket mulus yang hari ini telah
memberikan pembelajaran demokrasi sangat mahal kepada kita. Mereka begitu tajam berdebat, tetapi sangat menjunjung tinggi sportivitas dan dijiwai oleh semangat kasih dan persaudaraan. Saya kira ini adalah benih demokrasi yang patut untuk terus kita semai, kita kembangkan di bumi Nusa Tenggara Timur ini. Akhirnya juga saya mengucapkan terima kasih kepada para pendukung pasangan Konsep, para pendukung pasangan Pagi, dan juga para pendukung pasangan Mulus. Dan hadirin sekalian, sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Pemilu telah tiba, seluruh rakyat bergembira. Sambut pesta demokrasi, jalankan amanat konstitusi. Gunakan hak suaramu, pilihlah wakil-wakilmu. Ikutilah kata hati, kalau salah kita yang rugi. Ayo sukseskan pemilu, gunakanlah hak pilihmu.
Satu suara sangat bermakna untuk Indonesia. Ayo sukseskan pemilu, gunakanlah hak pilihmu. Golput bukanlah pilihan untuk 5 tahun ke depan.